selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 619, mobil Kenshin yang berjalan mengikuti kontainer pembawa bantuan. Kenshin pun ada di belakang, bersama staf-staf perusahaan ayahnya. Salah satunya pun bicara, "Tuan muda, nanti kalau sudah sampai di perbatasan, setelah Tuan muda melepas bantuan, segera Tuan muda kembali ke tempat semula." Karena pesan Pak Michael dan lainnya mengatakan hal begitu, Kenshin menjawabnya, "Oh baik Pak, tapi itu nggak usah dikhawatirkan. Saya nanti ingin melihat-lihat sebentar, mungkin 15 menit lamanya. Setelah itu baru saya akan meninggalkan." Pegawai di sebelah Kenshin pun mengiyakan. Lalu tiba-tiba, saat mobil Kenshin melewati belokan ke kanan, terdengar ledakan yang sangat keras mengenai mobil yang dinaiki Kenshin, hingga mobil itu hancur berkeping-keping. Semua orang di belakang berteriak melihat kejadian di depannya, termasuk dengan Kaori, yang melihat dan ketakutan sekali. Kaori sampai berteriak-teriak, sangat-sangat histeris dirinya. Kaori langsung terbangun dari tidurnya. Rupanya, Kaori sedang bermimpi tentang Kenshin, yang mobilnya terkena ledakan. Kaori yang terbangun itu langsung melihat televisi, yang ada di kamarnya masih menyala, sedang menayangkan berita mobil yang hancur kena tembakan. Suaranya begitu terdengar, hingga tembus ke mimpinya Kaori. Waduh, rupanya hanya mimpinya Kaori belaka. Kaori sih yang tak mematikan TV-nya, hingga kejadian mengerikan datang dalam tidurnya. Kaori lalu melihat lagi berita. Pembawa acara itu mengabarkan tentang perang di Timur Tengah. Langsung saja Kaori teringat Kenshin, yang sedang ada di Mesir. Kekhawatiran Kaori semakin menjadi. Paniknya tiba-tiba tinggi, dan tak menunggu lama, Kaori langsung menelpon Kenshin. Kenshin pun mengangkatnya. Duh, beruntung sekali Kaori. Teleponnya bisa tersambung. Kemudian Kenshin bertanya, "Halo Kaori, ada apa nih telepon? Aku sudah sampai di Mesir, dan ini lagi perjalanan ke tempat tujuan." Kaori pun menjawabnya, "Oh syukurlah say kamu bisa menerima. Aku khawatir dan takut tadi. Khawatir dengan kamu. Barusan aku bermimpi mengerikan. Mobil yang kamu naiki meledak. Aku langsung terbangun." Kenshin pun memotong bicaranya Kaori. "Oh itu nggak apa Kaori. Berarti itu tanda aku baikan. Kalau kamu mimpi mengerikan, biasanya akan kebalikan. Jadi tak usah dipikirkan. Semua aman di sini. Sudah kamu tidur lagi Kaori." Kaori pun merasa tenang, hingga lupa tak menanyakan khawatirnya tadi. Dan di saat bersamaan, anak buahnya Mr. Tanli, yang sudah siap berbuat jahat, akan mengeksekusi mobilnya Kenshin. Mereka tak jadi melakukan, karena kebingungan dengan mobilnya yang mana. Sebab tiba-tiba ada banyak mobil yang sama, yang berada di jalan itu, di samping kiri, depan dan belakang. Mobil-mobilnya sangat sama. Rupanya, yang dinaiki Kenshin adalah mobil rental yang disewa. Dan mobil itu ternyata bisnis milik suami tantenya Rena. Waduh, kebetulan sekali. Setali 3 uang, Kenshin mendapat bantuan orang yang tepat. Hingga mata-mata yang mengirim berita itu menjadi kebingungan pula. Dan tepat sekali firasat Pak Jeffrey, yang menyuruh Jenna untuk minta bantuan ke mantan bosnya. Sekarang pun sudah terbukti, Kenshin menjadi aman. Usut punya usut, mantan bosnya Pak Jeffrey ini dulunya seorang yakuza, bos kelompok preman yang gelap. Jadi tak heran langsung bisa menerka akan apa yang harus dilakukan. Hingga rencana Mr. Tanli menjadi gagal dibuatnya. Sedang Kenshin masih belum mengetahui bahwasanya mimpinya Kaori hampir saja terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys,
dan tekan notifikasinya